Bismillah, di Ramadan tahun ini, Vivo merilis smartphone andalan mereka, Vivo V50. Mungkin kamu lebih sering melihat varian warna jagoan Vivo yang merah di berbagai media. Sementara yang saya tampilkan ini adalah varian warna ungu, yang kali ini lebih soft dan terang dibanding ungu di seri sebelumnya. Meski sekilas terlihat mirip dari pendahulunya, sejatinya desainnya mengalami beberapa penyegaran kok. Yang paling terasa adalah layarnya yang sekarang flat dengan tepian membulat yang terasa halus di jari. Vivo menamakannya rounded edge design, di mana tepian membulat ini seakan menyambung mulai dari back cover, frame pinggir, hingga ke tepian layar. Membuatnya nyaman disentuh maupun digenggam, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, aura light di bawah kamera belakang Vivo V50 pun memiliki ukuran lebih besar. Dan kehadirannya sungguh membuat saya terbantu saat ingin mengabadikan tekstur espresso yang saya buat di malam hari. Iya, di bulan Ramadan ini, jadwal ngopi memang bergeser ya, jadi selepas buka puasa. Anyway, layout dari tiap sisi frame smartphone ini seperti biasa dengan tombol power dan volume rocker di sisi kanan. Namun, sisi atas kini tak lagi dipapas lurus, benar-benar rounded dan terdapat dua lubang speaker grill menemani secondary microphone. Sisi kiri nampak lengang, sementara sisi bawah ramai oleh SIM tray berisi 2 slot nano SIM card, 2 lubang mikrofon yang mengapit port Type-C, serta speaker grill. Dalam box paket penjualan, kurang lebih juga standar di mana ada smartphone-nya, stiker IMEI, softcase, kartu garansi, buku panduan cepat, charger 90W flash charge, kabel Type-C, dan SIM ejector. Yang berbeda ada di softcase bawaan yang kembali berwarna bening dan glossy. Namun sekarang punya tepian berwarna milk white alias lebih buram, dengan sudut-sudut yang lebih protektif. Oh iya, ketebalan smartphone ini hanya 7,39 mm untuk warna solid black dan 7,57 mm untuk warna blissful purple dan juga merah alias harmony red. Tapi ternyata berkat teknologi Blue Volt Battery, Vivo bisa membenamkan baterai berkapasitas 6000 mAh di Vivo V50 ini. Dan ini menjadikannya sebagai smartphone berbaterai 6000 mAh paling tipis saat ini. Jangan lupa charger bawaannya tadi siap mengisi kembali dayanya dengan sangat cepat dengan kemampuan 90W flash charge. Saat diisi ulang dengan protokol power delivery pun, Vivo V50 bisa terima input di atas 30W loh. Jadi sederhananya, kita bisa tenang karena baterai besarnya. Selain panjang daya tahannya, pengisian ulangnya pun sat-sat. Iya, di hari pertama pengujian, saya pakai untuk setup awal, pindahan data dan aplikasi, download dan jalankan game maupun tools untuk benchmark, tes kamera, bahkan sempat melakukan update software. Alhasil, screen on time yang dihasilkan sangat tinggi 8 jam plus 18 menit. Dan Vivo V50 ini bisa bertahan hampir sehari semalam di penggunaan intens ini, lebih tepatnya sekitar 22 jam dan 22 menit. Agak sering dipakai main game sambil ngabuburit soalnya. Iya, saya enjoy 2 kali chicken dinner di PUBG Mobile saat main dengan settingan rata kanan yaitu HDR Extreme. Game Booster langsung mengidentifikasi game yang saya mainkan untuk meningkatkan performanya dan memang lancar bin smooth sih ini gameplaynya. Suhu pun hanya meningkat sedikit, yang mana segini aman banget kalau ingat saya main di settingan HDR Extreme. Rata-rata di smartphone lain, grafisnya saya set di smooth doang loh. Nggak berani tinggi-tinggi kayak di Vivo V50 ini kemarin. Anyway, saat digunakan lebih idle sih, battery life-nya aman banget. Saat tersisa 50%, Vivo V50 di tangan saya sudah menyala selama 1 hari, 1 malam, plus 21 jam, dengan screen on time 3 jam 48 menit. Untuk dapur pacu, Vivo masih mempertahankan Snapdragon 7 Gen 3, yang memang juga jadi salah satu chipset kesukaan saya. Alasannya simple, keseimbangan antara performa dan konsumsi daya. Powernya sangat cukup untuk kebutuhan saya, serta tidak boros. Vivo V50 yang saya gunakan memiliki RAM 12GB dan storage 256GB. Tapi ada juga varian 512GB ya. Pastinya sudah menggunakan FunTouch OS 15 yang membalut Android 15 terbaru. Bahkan pasca unboxing pun saya sudah dapat update software untuk beberapa perbaikan plus security patch bulan Februari 2025. Smartphone ini
Dijanjikan 3 tahun software update plus 4 tahun security update. Sedikit catatan, always on display di Vivo V50 aktif dengan dua pilihan saja, yaitu dengan mengangkat ponsel atau menggerakkan posisinya sedikit. Mudah-mudahan update selanjutnya bisa membawa kembali pilihan penjadwalan atau terus menyala untuk fitur yang satu ini. Mengingat layar Vivo V50 ini sudah begitu nyaman digunakan saat saya butuh streaming konten maupun scrolling di media sosial. Layar AMOLED 120Hz ini pun tetap mengusung Screen Touch ID yang responsif. Untuk urusan imaging, saya masih tetap menganggap V-Series ini adalah salah satu pilihan terbaik di kelas mid to high. Kolaborasi Vivo dengan Zeiss sudah teruji menghasilkan gambar-gambar yang sangat enjoyable di mata saya. Ketiga kamera pada smartphone ini sudah sesuai standar Zeiss. Bahkan semuanya pun dibekali sensor 50 megapiksel dan juga kemampuan merekam video 4K serta autofocus. Betul, kamera selfie-nya pun punya autofocus yang membuat hasilnya lebih tajam karena fokusnya tepat pada wajah. Bahkan saya tak ragu menyebut kamera selfie di V-Series ini salah satu yang terbaik meski dibandingkan kamera selfie smartphone-smartphone yang jauh lebih mahal. Dan untuk bersuah foto bersama dengan jumlah orang yang sangat banyak, Vivo V50 juga punya fitur Zeiss Group Portrait yang memungkinkan menangkap gambar hingga 30 orang dalam satu frame. Ini cocok buat mengabadikan momen kumpul keluarga atau teman-teman pas bukber dan juga lebaran nanti. Dengan sensor 50 megapiksel juga, memungkinkan hasilnya tetap clear saat di zoom satu persatu ke wajah. Teman-teman bisa lihat sampel fotonya langsung, di mana saya juga mencoba beberapa fitur menarik di Vivo V50 ini. Saat kita tarik panah di bawah shutter button ke atas, kita akan masuk ke film camera mode. Nah uniknya di mode ini tak cuma settingan fotonya yang bisa dibuat jadi retro, namun animasi saat fotonya nampak keluar selayaknya cetakan instan membuat experience-nya terasa mindful. Untuk perekaman video, semua lensa bisa merekam video 4K 30 fps dengan stabilisasi menyala. Jika butuh stabilisasi ultra atau steady phase, kita bisa nyalakan sendiri dengan perekaman berjalan di resolusi Full HD. Hasil videonya akan bisa teman-teman simak di akhir video, namun saya bisa nilai hasilnya memuaskan. Oh iya, ada satu mode baru juga di Vivo V50 ini, yaitu Underwater Photography. Mode ini baru muncul setelah update software dan berguna untuk merekam kegiatan di dalam air. Setelah selesai, ada proses pengeluaran air dari lubang-lubang mikrofon maupun speaker dengan bantuan suara. Tenang, pasti aman karena Vivo V50 ini sudah memiliki rating IP68-69 untuk water and dust proof. Penggunaan di kolam renang aman dengan batasan waktu sekitar 30 menit ya. Nah tak lupa Vivo V50 ini pun memiliki banyak fitur AI yang dimenamkan. Gemini Assistant dan Circle to Search tentu saja ada. Selain itu, Vivo juga sudah menghadirkan AI Transcript Assist untuk merangkum hasil perekaman suara. Dan di album foto, kita bisa ekstrak teks yang ada di gambar atau memisahkan objek dari latarnya hingga AI Erase. Saya notice AI Erase 2.0 ini makin baik dalam membuat generatif konten untuk mengganti objek yang dihapus. Bahkan juga sudah bisa mengenali semua objek yang diperkirakan sebagai penghalang. Asli, ini keren. Bagaimana? Sudah dapat semua info yang kamu butuhkan dari smartphone baru Vivo ini? Kalau ada rezeki, cek saja produk dan link yang saya bubuhkan di deskripsi video apabila hendak meminangnya. Siapa tahu smartphone ini bisa kamu gunakan menemani kegiatan mengisi bulan Ramadan ini ataupun mengabadikan momen-momen kebersamaan di hari raya. Iya, siap-siap jadi langganan dipakai selfie atau foto bersama karena memang kameranya mantap pisan. Kolaborasi sama Zeiss di semua kameranya, plus film kamera mode-nya yang unik jadi nilai plus. Jangan lupa baterai besar dalam bodi tipisnya juga bikin tenang. Ide Vivo untuk menggunakan rounded edge juga membuatnya nyaman dalam genggaman saat scrolling-scrolling. Saya sih suka, kalau kamu gimana? Oke, boleh jawab di komen ya sembari menyimak sisa sampel kameranya berikut ini. Hatur nuhun dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4K 30 fps, sore jelang golden hour. Warnanya bagus, kalau di layar kelihatan. Stabilisasi sambil tilting, panning. Jalan tidak terlalu cepat, pegang dua tangan. Ini lensa ultra wide, sama bisa 4K 30 fps juga. Mode ultra stabilization di Full HD 30 fps. Ya, di Vivo V50 ini juga ada vocal enhancements ya. Kita percepat jalannya biar stabilisasinya terasa teruji. Ini lebih kasar ya, saya tilting sama panningnya dibandingkan tadi. 4K 30 fps kamera depan, vocal enhancement nyala, dan sekarang masuk ke daerah yang lebih silau dibandingkan barusan. Sambil jalan, dipegang satu tangan, panning, tilting. Kalau ada backlight gimana? Oke. Nah, baru bisa dapat detail wajahnya. Tadi face lebih nge-crop ya, Full HD 30 fps. Yuk, jalan lebih cepat karena ada notif di layar, ditungguin orang di rumah. Sambil disimak audionya ya, segini bagus nggak?